Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rekan-rekan yang saya muliakan karena Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bertemu kembali di Info Billy, channel untuk pembacaan terjemahan Sirah Nabawiyah, Rahiqul Maktum karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Hari ini kita masuk ke bab kelahiran dan 40 tahun sebelum nubuah. Kita mulai. Kelahiran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di tengah keluarga Bani Hashim di Makkah pada hari Senin pagi tanggal 9 Rabiul Awal, permulaan tahun dari peristiwa gajah, dan 40 tahun setelah kekuasaan Kisra Anushirwan, atau bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 bulan April 571 Masehi. Berdasarkan penelitian ulama terkenal Muhammad Sulaiman Al-Mansunfuri dan penelitian astronomi Mahmud Bashar, bisa dilihat di rujukan Mudarat Tariqil Umam Al-Islamiyah Al-Khadri juz 162 Rahmatan lil Alamin juz 13839. Ada perbedaan tentang penentuan tanggal bulan April karena adanya perbedaan dalam kalender Masehi. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Setelah bayiku lahir, aku melihat ada cahaya yang keluar dari kemaluanku, menyinari istana-istana di Syam." Ahmad juga meriwayatkan dari Al-Arbad bin Sariyah yang isinya serupa dengan perkataan tersebut. Rujukannya dari Mukhtasar Siratul Rasul, Syekh Abdullah An-Najdi, halaman 12. Setelah Aminah melahirkan, diuraikan bahwa ada beberapa bukti pendukung kerasulan bertepatan dengan saat kelahiran beliau, yaitu runtuhnya 10 balkon istana Kisra dan padamnya api yang biasa disembah orang-orang Majusi, serta runtuhnya beberapa kanisah atau gereja di sekitar Buhairah setelah gereja-gereja itu amblos ke tanah. Yang demikian diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, sekalipun tidak diakui oleh Muhammad Al-Ghazali dalam Fiqhus Sirah halaman 46. Setelah Aminah melahirkan, dia mengirimkan utusan ke tempat kakeknya, yakni Abdul Muthalib, untuk menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran cucunya. Maka Abdul Muthalib datang dengan perasaan sukacita, lalu membawa beliau ke dalam Ka'bah, seraya berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Dia memiliki nama Muhammad. Bagi beliau, nama ini belum pernah ada di kalangan bangsa Arab. Beliau dikhitan pada hari ke-7, seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab. Rujukannya adalah Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham dan beberapa rujukan fikih kitab tarikh lainnya. Wanita pertama yang menyusui beliau setelah bundanya adalah Suwaibah, hamba sahaya Abu Lahab, yang kebetulan sedang menyusui anaknya yang bernama Masruh. Yang sebelum itu, wanita ini juga menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib. Setelah itu menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Di tengah Bani Sa'ad, tradisi yang berjalan di kalangan bangsa Arab yang relatif sudah maju, mereka mencari wanita-wanita yang bisa menyusui anak-anaknya sebagai langkah untuk menjauhkan anak-anak tersebut dari penyakit yang biasa menjalar ke daerah yang sudah maju, agar tubuh bayi menjadi kuat, otot-ototnya kekar, dan agar keluarganya yang menyusui bisa melatih bahasa Arab. Maka Abdul Muthalib mencari para wanita yang bisa menyusui bagi beliau. Dia meminta kepada seorang wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar agar menyusui beliau, yaitu Halimah bin Abu Zu'aib, didampingi suaminya Al-Haris bin Abdul Uzza yang berjuluk Abu Kabsyah dari kabilah yang sama. Saudara-saudara Nabi SAW dari satu susuan di sana adalah Abdullah bin Al-Haris, Anisa binti Al-Haris, Huzafah atau Juzamah binti Al-Haris, yang julukannya justru lebih populer daripada namanya sendiri, yaitu Asy-Syaimah. Wanita inilah yang menyusui beliau. Abu Sufyan bin Al-Haris bin Abdul Muthalib, anak paman beliau. Paman beliau, Hamzah bin Abdul Muthalib, juga disusui Bani Sa'ad bin Bakar. Suatu hari ibu susuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga pernah menyusui Hamzah selagi beliau masih dalam susuannya. Jadi Hamzah adalah saudara sesusuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari dua pihak, yaitu dari Suwaibah
dan dari Halimah As-Sa'diyah. Halimah bisa merasakan barokah yang dibawa beliau, sehingga bisa mengundang decak kagum. Inilah penuturannya. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Ishaq bahwa Halimah pernah berkisah. Suatu kali dia pergi dari negerinya bersama suaminya dan anaknya yang masih kecil dan disusuinya bersama beberapa wanita dari Bani Sa'ad. Tujuan mereka adalah mencari anak yang bisa disusui. Dia berkata, ini terjadi pada masa paceklik. Tak banyak kekayaan yang tersisa. Aku pergi sambil naik keledai betina berwarna putih milik kami dan seekor unta yang sudah tua, yang tidak bisa diambil air susunya, walaupun setetes. Sepanjang malam kami tidak pernah tidur karena harus meninak bobokan bayi kami yang terus-menerus menangis karena kelaparan. Air susuku juga tidak bisa diharapkan, sekalipun kami tetap masih mengharapkan adanya uluran tangan dan jalan keluar. Aku pun pergi menunggang keledai betina milik kami dan hampir tak pernah turun dari punggungannya. Sehingga keledai ini pun semakin lemah kondisinya. Akhirnya kami serombongan tiba di Mekah dan kami langsung mencari bayi yang bisa kami susui. Setiap wanita dari rombongan kami yang ditawari, Rasulullah SAW pasti menolaknya. Setelah tahu bahwa beliau adalah anak yatim, tidak mengherankan sebab memang kami mengharapkan imbalan yang cukup memadai dari bapak bayi yang kami susui. Kami semua berkata, dia anak yatim, tidak ada pilihan ibu dan kakek beliau. Karena kami tidak menyukai keadaan seperti itu. Setiap wanita dari rombongan kami sudah mendapatkan bayi susuannya, kecuali aku sendiri. Tak kala kami sudah siap untuk kembali, aku berkata kepada suamiku, demi Allah, aku tidak akan ingin kembali bersama teman-temanku, teman-teman wanitaku, tanpa membawa seorang bayi yang aku susui. Demi Allah, aku benar-benar mendatangi anak yatim itu dan membawanya. Memang ada baiknya jika engkau melakukan hal itu. Semoga saja Allah mendatangkan barokah bagi kita pada diri anak itu. Halimah melanjutkan penuturannya, maka aku pun menemui bayi itu, yaitu Rasulullah SAW, dan aku siap membawanya. Tak kala menggendongnya, seakan-akan aku tidak merasa repot karena mendapat beban yang lain. Aku segera kembali menghampiri hewan tungganganku, dan tak kala puting susuku kusodorkan padanya, bayi itu menyedot air susu sesukanya dan minumnya hingga kenyang. Anak kandungku sendiri juga bisa menyedot air susunya sepuas hingga kenyang. Setelah itu keduanya tertidur pulas. Padahal sebelum itu kami tidak pernah tidur sepincing pun karena mengurus bayi kami. Suamiku menghampiri ontanya yang sudah tua. Ternyata air susunya menjadi penuh. Maka kami memerahnya. Suamiku bisa meminum air susu onta kami. Begitu pula aku. Sehingga benar-benar kenyang. Malam itu adalah malam yang terasa indah bagi kami. Kata suamiku pada esok harinya, demi Allah, tahukah engkau wahai Halimah, engkau telah mengambil satu jiwa yang penuh berkah. Aku berkata, demi Allah, aku pun berharap yang demikian. Halimah melanjutkan penuturannya. Kemudian kami pun siap-siap pergi dan menunggang keledaiku. Semua bawaan kami juga kunaikkan bersamaku di atas punggungnya. Demi Allah, setelah kami menempuh perjalanan sekian jauh, tentulah keledai-keledai mereka tidak akan mampu membawa beban yang seperti aku bawa di punggung keledaiku. Sehingga rekan-rekanku berkata kepadaku, wahai putri Abu Zu'aib, celakalah engkau, tunggulah kami. Bukankah ini keledaimu yang pernah engkau bawa bersama kami? Kataku, demi Allah begitulah, ini adalah keledaiku yang dulu. Kata mereka, demi Allah keledaimu kini tambah perkasa. Kami pun tiba di tempat kami di Bani Sa'ad. Aku tidak pernah melihat sepetak tanah pun milik kami yang lebih subur saat itu. Domba-domba kami menyongsong kedatangan kami dalam keadaan kenyang, dan air susunya juga penuh berisi, sehingga kami bisa memerah dan meminumnya. Sementara setiap orang yang memerah air susu hewannya sama sekali tidak mengeluarkan susu, walau setetes pun kelenjar susunya kempes. Sehingga mereka berkata garang kepada para penggembala, celakalah kalian, lepaskanlah hewan gembala kalian seperti yang digembalakan oleh putri Abu Zu'aib. Namun domba-domba mereka pulang ke rumah dalam keadaan lapar dan tak setetes pun mengeluarkan air susu. Sementara domba-dombaku pulang dalam keadaan kenyang, kelenjar susunya penuh berisi. Kami pulang dalam keadaan kenyang. Kami pulang senantiasa mendapatkan tambahan barokah, kebaikan dari Allah selama 2 tahun menyusui anak susuan kami. Lalu kami pun menyapihnya. Dia tumbuh dengan baik, tidak seperti bayi-bayi lainnya.
Bahkan sebelum usia 20 tahun dia sudah tumbuh pesat. Bahkan sebelum usia 2 tahun dia pun tumbuh pesat. Kemudian kami membawanya kepada ibunya, meskipun kami masih berharap agar anak itu tetap berada di tengah-tengah kami. Karena kami pun merasakan barokahnya. Maka kami menyampaikan niat ini kepada ibunya. Aku berkata kepadanya, andaikan saja engkau sudi membiarkan anak ini tetap kami bawa hingga menjadi besar. Sebab aku khawatir dia tersandung penyakit yang bisa menjalar di Mekkah. Maka kami terus merayu ibunya agar dia berkenan mengembalikan anak itu tinggal bersama kami. Rujukannya adalah Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham, juz 1 halaman 162 dan 164. Begitulah Rasulullah SAW tinggal di tengah Bani Sa'ad hingga tak kala berumur 4 hingga 5 tahun terjadilah peristiwa pembelahan dada beliau. Begitulah menurut pendapat mayoritas pakar sejarah. Menurut riwayat Ibnu Ishaq, peristiwa ini terjadi pada 3 tahun. Lihat Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham, juz 1, 164-165. Muslim meriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah SAW didatangi Jibril yang saat itu sedang bermain-main dengan beberapa anak kecil lainnya. Jibril memegang beliau dan menelantangkannya, lalu membelah dada dan mengeluarkan hati beliau dan mengeluarkan segumpal darah dari dada beliau. Seraya berkata, ini adalah bagian syaitan yang ada pada dirimu. Lalu Jibril mencucinya di sebuah baskom emas dengan menggunakan air zam-zam. Kemudian menata dan memasukkan ke tempatnya semula. Anak-anak kecil lainnya berlarian mencari ibu susuannya dan berkata, Muhammad telah dibunuh. Mereka pun datang menghampiri beliau dengan sementara wajah beliau semakin berseri. Kembali ke pangkuan ibunda tercinta. Dengan adanya peristiwa pembelahan dada itu, Halimah merasa khawatir terhadap keselamatan beliau, Rasulullah SAW. Sehingga Halimah mengembalikannya kepada ibu beliau, maka beliau hidup bersama ibunda tercinta hingga berusia 6 tahun. Aminah merasa perlu mengenang suaminya yang telah meninggal dunia dengan cara mengunjungi kuburannya di Yathrib. Maka dia pergi dari Mekah menempuh perjalanan sejauh 500 km bersama putranya yang yatim, yakni Muhammad SAW, disertai seorang pembantu wanita bernama Ummu Aiman. Abdul Muttalib mendukung hal ini. Setelah menetap selama sebulan di Madinah, Aminah dan rombongannya siap-siap kembali ke Mekah. Dalam perjalanan pulang, Aminah jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia di Abwa, yaitu yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Rujukannya adalah Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham, juz 1 164, Talqihu Fuhumi lil Ahlil Asar, halaman 8, Muhammad Mudaharatul Tariqil Umam Al-Islamiyah Al-Khadari, juz 163 dan Fiqhus Sirah, halaman 50. Kembali ke kakeknya yang penuh kasih sayang. Kemudian beliau kembali ke tempat kakeknya, Abdul Muttalib di Mekkah. Perasaan kasih sayang di dalam sanubarinya terhadap cucunya yang kini yatim semakin terpupuk. Cucunya yang harus menghadapi cobaan baru di atas lukanya yang lama. Hatinya bergetar oleh perasaan kasih sayang. Dia tidak pernah dirasakannya sekalipun terhadap anak-anaknya sendiri. Dia tidak ingin cucunya hidup sebatang kara, bahkan dia lebih mengutamakan cucunya daripada anak-anaknya. Ibnu Hisham berkata, ada sebuah dipan yang diletakkan di dekat Ka'bah untuk Abdul Muttalib. Kerabat-kerabatnya biasa duduk di sekeliling dipan itu hingga Abdul Muttalib keluar di sana, dan tak seorang pun yang berani duduk di dipan itu sebagai penghormatan terhadap dirinya. Suatu kali, selagi Rasulullah SAW menjadi anak kecil yang montok, beliau duduk di atas dipan itu. Paman-paman beliau memegang dan menahan agar tidak duduk di depan itu. Tak kala Abdul Muttalib melihat kejadian itu, dia berkata, biarkan saja anakku ini, demi Allah, sesungguhnya dia akan memiliki kedudukan yang agung. Kemudian Abdul Muttalib duduk bersama beliau di atas dipannya, sambil mengelus punggung beliau, dan senantiasa merasa gembira terhadap apa yang beliau lakukan. Pada usia 8 tahun lebih 2 bulan, 10 hari, dari umur Rasulullah SAW, kakek beliau Abdul Muttalib meninggal dunia di Mekkah. Sebelum meninggal, Abdul Muttalib sudah berpesan menitipkan pengasuhan sang cucu kepada pamannya, yakni Abu Talib, saudara kandung bapak beliau. Rujukannya adalah Talqihu Fuhumi Ahlil Asar, halaman 7, dan Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham, juz 1 169. Di bawah asuhan paman. Abu Talib melaksanakan hak-hak saudaranya dengan sepenuhnya dan menganggap seperti anaknya sendiri.
Bahkan Abu Thalib lebih mendahulukan kepentingan beliau daripada anak-anaknya sendiri, menghususkan perhatian dan penghormatan. Hingga berumur lebih dari 40 tahun beliau mendapatkan kehormatan di sisi Abu Thalib. Hidup di bawah penjagaannya, rela menjalin persahabatan dan permusuhan dengan orang lain demi membela diri beliau. Pembahasan mengenai masalah ini akan disampaikan di tempatnya sendiri. Meminta hujan dengan wajah beliau. Ibnu As-Sakir mentakhrij dari Zulhumah bin Arfatah, dia berkata, tak kala aku tiba di Makkah, orang-orang yang sedang dilanda musim paceklik, orang-orang Quraisy berkata, wahai Abu Thalib, lembah sedang kekeringan dan kemiskinan melanda. Marilah kita berdoa memohon hujan. Maka Abu Thalib keluar bersama seorang anak kecil yang seolah-olah wajahnya adalah matahari yang membawa mendung, yang menampakkan awan sedang berjalan-jalan pelan-pelan. Di sekitar Abu Thalib ada beberapa anak kecil lainnya. Dia memegang anak kecil itu, menempelkan punggungnya ke dinding Ka'bah. Jari jemarinya memegangi anak itu. Langit yang tadinya bersih dari mendung tiba-tiba saja mendung. Itu datang dari segala penjuru. Lalu menurunkan hujan yang sangat deras, hingga lembah-lembah terairi dan ladang-ladang menjadi subur. Abu Thalib mengisyaratkan hal ini dalam sebuah syair yang dia bacakan. Putih berseri meminta hujan dengan wajahnya, penolong anak yatim dan pelindung wanita janda. Rujukannya Mukhtasar Siratul Rasul Syekh Abdullah An-Najdi halaman 15 dan 16. Bahira sang rahib. Selagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencapai 12 tahun, ada yang berpendapat lebih 2 bulan 10 hari, Abu Thalib mengajak beliau pergi berdagang dengan tujuan Syam, sehingga tiba di Busra, suatu daerah yang sudah masuk Syam dan merupakan ibu kota Hauran, yang juga merupakan ibu kotanya orang-orang Arab, sekalipun di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Di negeri ini ada seorang rahib yang dikenal dengan sebutan Bahira. Nama aslinya Jurjis. Tak kala rombongan singgah di daerah ini, maka sang rahib menghampiri mereka dan mempersilakan mereka mampir ke tempat tinggalnya sebagai tamu kehormatan. Padahal sebelum itu rahib tersebut tidak pernah keluar. Namun begitu dia bisa mengetahui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sifat-sifat beliau memegang tangan beliau dan rahib itu berkata, orang ini adalah pemimpin semesta alam. Anak ini akan diutus Allah sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Abu Thalib bertanya, dari mana engkau tahu hal ini? Rahib Bahira menjawab, sebenarnya sejak kalian tiba di Aqabah, tak ada bebatuan dan pepohonan pun melainkan mereka tunduk bersujud. Mereka tidak sujud melainkan kepada seorang nabi. Aku bisa mengetahui dari cincin nubuah yang berada di bawah tulang rawan bahunya yang menyerupai sebuah apel. Kami juga mendapatkan tanda itu di dalam kitab kami. Kemudian Rahib Bahira meminta Abu Thalib kembali lagi bersama beliau tanpa melanjutkan perjalanan ke Syam karena dia takut gangguan dari orang-orang Yahudi. Maka Abu Thalib mengirim beliau bersama beberapa pemuda agar segera kembali ke Mekkah. Rujukannya adalah Mukhtasar Siratul Rasul Syekh Abdullah An-Najdi halaman 16. Perang Fijar. Pada usia 15 tahun, meletuslah perang Fijar antara pihak Quraisy bersama Kinanah berhadapan dengan Qais Ailan. Komandan pasukan Quraisy dan Kinanah dipegang oleh Al-Harb bin Umayyah karena pertimbangan usia dan kedudukannya yang terpandang. Pada awal mulanya, pihak Qaislah yang mendapat kemenangan, namun kemudian beralih ke pihak Quraisy dan Kinanah. Dinamakan Perang Fijar karena terjadi pelanggaran terhadap kesucian tanah haram dan di bulan-bulan suci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut bergabung dalam peperangan ini dan dengan cara mengumpulkan anak-anak panah bagi paman-pamannya untuk dilemparkan kembali ke musuh. Rujukannya adalah Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham, Qalbu Zaziratil Arab halaman 20, Muhadarat Tariqil Ummah Al-Islamiyah Al-Khadri juz 163. Sekalipun perang Fijar ini berlangsung selama 4 tahun, namun masa berkecamuknya hanya beberapa hari dalam setiap tahun. Selebihnya mereka kembali menjalani kehidupan seperti sedia kala. Hilful Fudul. Pengaruh dari peperangan ini diadakanlah Hilful Fudul pada bulan Zulqa'dah, pada bulan suci, yang melibatkan beberapa kabilah Quraisy, yaitu Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, As'ad bin Abdul Uzza, Zuhra bin Abi Kilab, dan Ta'im bin Murrah. Mereka berkumpul di rumah Abdullah bin Ju'dan At-Taimi karena pertimbangan umur dan kedudukannya yang terhormat.
Mereka mengukuhkan perjanjian dan kesepakatan bahwa tak seorang pun dari penduduk Mekah dan juga lainnya yang dibiarkan teraniaya. Siapa yang teraniaya, maka mereka sepakat untuk berdiri di sampingnya. Sedangkan terhadap siapa yang benar-benar berbuat zalim, maka kezalimannya harus dibalaskan terhadap dirinya. Perjanjian ini juga dihadiri oleh Rasulullah SAW. Setelah Allah memuliakan dengan risalah, beliau bersabda, aku pernah mendatangi perjanjian dikukuhkan di rumah Abdullah bin Judaan. Suatu perjanjian yang lebih aku suka daripada keledai yang terbagus. Andai kata aku diundang untuk perjanjian itu di masa Islam, tentu aku akan memenuhinya. Ruh dari perjanjian ini adalah mengenyahkan keberanian model jahiliyah yang lebih banyak dibangkitkan rasa fanatisme. Ada yang berpendapat bahwa sebab dari perjanjian ini karena ada seseorang dari Zubaid yang tiba di Mekah sambil membawa barang dagangan. Lalu barang dagangannya dibeli Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Namun Al-As tidak memenuhi haknya dan juga mengkhianati sekutu-sekutunya yang lainnya dari Abdul Dar, Makhzum, Jum'ah, Saham, Adi. Oleh karena itu, mereka pun tidak mempedulikannya. Lalu orang-orang dari Zubaid naik ke atas bukit Abu Qubais dan memperdengarkan syair-syair yang menggambarkan kezaliman. Al-As dengan suara yang keras. Saat itu Az-Zubair bin Abdul Muthalib lewat di dekatnya lalu bertanya, mengapa ada orang yang tertinggal? Lalu mereka berkumpul di Hilful Fudul lalu menghampiri Al-As bin Wa'il untuk memprotes pelanggaran terhadap hak-hak orang Zubaidi itu. Padahal sebelum itu mereka sudah mengikat persekutuan dengannya. Rujukannya Mukhtasar Siratul Rasul Syekh Abdullah Najdi halaman 30 dan 31. Rekan-rekan yang saya muliakan karena Allah, kita cukupkan pembacaan bagian ini sampai di Hilful Fudul dan kita akan melanjutkan bagian bab 6 ini dengan subjudul menggembala kambing, menikah dengan Khadijah, renovasi Ka'bah, daya tarik kepribadian Nabi SAW sebelum nubuah. Insya Allah kita bertemu kembali di kesempatan yang akan datang selanjutnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.